Yes, ketemu lagi. Buku ini buku klasik lagi, dibuat tahun 1999, berarti sudah 23 tahun. Who Moved My Cheese? An amazing way to deal with change in your work and in your life. Terjual lebih dari 28 juta pieces. Sekarang mungkin udah 30 juta pieces, 30 juta eksemplar. Dia juga penulis yang buku sebelumnya kita bahas, One Minute Manager. Di sini ceritanya sederhana banget gitu. Intinya ada 2 ekor tikus dan 2 manusia yang ada di labirin, terus mereka kehabisan makanan, yang 2 nyari, yang 2 nggak nyari. Tapi saya nggak mau bahas detailnya karena sebenarnya itu cerita yang sangat bermakna, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi maknanya langsung aja. Hikmah yang saya tangkap dari cerita ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah change happen gitu, artinya perubahan terjadi, perubahan terus terjadi. Jadi kalau kita ngomongin cheese itu adalah sesuatu yang kita pengen dalam hidup, misalnya uang, ketenaran, kejayaan, mobil, rumah, pasangan, kesehatan, apapun itu diibaratkan sebagai keju. Jadi ketika kita ngomongin keju kita itu terus berpindah, terus berubah, sehingga kayak selalu ada orang yang mindahin keju kita, hal-hal yang kita inginkan. Berikutnya apa yang kita perlu pelajari di sini adalah gimana kita harus mengantisipasi perubahan tersebut, anticipate change. Artinya apa? Kita kayak harus siap bahwa cheese-nya ini akan berubah. Ini kalau bingung cheese apa, contoh gini, misalnya saya pernah ketemu orang yang belum lama, 2-3 tahun yang lalu, dia masih cerita kejayaannya di sebuah pulau di Indonesia Timur, punya jaringan wartel sampai puluhan lokasi, masing-masing lokasi ada 10 telepon gitu dan seterusnya. Jadi kayak dia kaya raya dengan bisnis wartelnya. Dan dia terus kayak masih kayak, wah tapi ya gimana lagi mas, sekarang orang udah nggak ada yang ke wartel kan gitu. Itu padahal 2-3 tahun lalu loh, maksudnya handphone kan udah kayak masuk 15 tahun terakhir udah orang populer banget main handphone ya. Artinya dia gagal move on bahwa kejunya itu udah pindah gitu, bukan dari wartel lagi. Atau misalnya saya ngobrol sama orang tinggi di Pos Indonesia yang menikmati kejayaan orang ngirim surat, ngirim duit dan seterusnya gitu. Atau kemarin ada yang tapi sekarang nggak ada yang ngirim surat lagi, orang udah WA, email dan telegram, SMS, telepon gitu segala macam. Itu contoh ya kalau kejunya sudah pindah gitu loh. Atau kemarin ada salah satu provider, dia termasuk besar lah omsetnya, mungkin 300-an miliar gitu. Atau aku nggak tahu detailnya, pokoknya data 100 miliar sebulan lah untuk hal jual beli paket data, pulsa dan seterusnya. Tapi tentu itu cerita zaman dulu. Sekarang kegerus banget, semua orang bisa beli pulsa dari mobile banking, dari Gojek, dari aku nggak tahu Traveloka mungkin ada, tiket.com mungkin ada, dari hampir semua platform bisa beli pulsa. Jadi yang dia awalnya jaringan semua toko-toko pulsa di kampung-kampung, di warung-warung seterusnya, orang jualan pulsa di bawah dia, sekarang orang bisa beli pulsanya sendiri, PPOPB lah, sama listrik, token dan seterusnya. Nah itu contoh bahwa cheese-nya itu terus berubah sebenarnya, si kejunya terus berubah. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yaitu adalah monitor perubahan tersebut. Kita harus kayak bisa ngerasain bahwa keju kita itu udah mulai menua, udah mulai membusuk, bakal mulai kayak basi dan seterusnya, bakal mulai habis karena kita makan terus. Kemudian kita harus adaptasi bahwa perubahan itu terjadi dengan cepat kan. The quicker you let go of old cheese, the sooner you can enjoy new cheese. Jadi kayak semakin cepat kita bisa kayak ikhlaskan yang sebelumnya, kita bisa kayak dapetin atau enjoy cheese keju kita yang baru lagi. Berikutnya apa? Ya change, berubah gitu. Kalau kita cuma tadi anticipate, monitor, mengadaptasi tapi nggak berubah, ya kita cuma kayak belajar, kita tahu semua ada teknologi sekarang dipakai, AI dipakai, artificial intelligence, machine learning, deep learning, hal-hal yang kayak teknologi akuntansi udah geser ke blockchain dan seterusnya. Kita itu semua kayak sesuatu yang sedang terjadi, tapi kita cuma tahu doang, belajar doang, tapi kita sendiri nggak merubah apa yang kita lakukan. Jadi kayak move with the cheese. Jadi kalau cheese-nya bergerak, cheese-nya berpindah, cheese-nya berganti, ya kita ikutan pindah, ikutan berevolusi bersama untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, yang paling seru, enjoy the change. Artinya apa? Ketika kita udah menjalani itu semua, ya saatnya kita menikmati keju kita yang baru. Makanya banyak orang yang bisa dalam tanda kutip kayak mendadak. Itu bukan mendadak sebenarnya, mereka terus berevolusi sampai akhirnya tetap bisa stay in the top gitu, stay in the peak. Jadi ketika kita di peak, gimana kita biar bisa lebih lama di peak. Jadi buku ini sangat recommended karena sangat tipis, ceritanya sangat sederhana tapi maknanya luar biasa. Saya kemarin mengikuti kelas 7 hari di mana kita belajar meditasi, nggak ngomong, nggak boleh nulis, nggak boleh
main handphone, nggak boleh makanan instan dan seterusnya. Itu cuma diajarin satu hal, yaitu anicca, perubahan. Yaitu sesuatu yang pasti itu adalah perubahan. Perubahan itu pasti terjadi. Kalau kita mengenal bahwa segala hal pasti berubah, momen ini, hari ini, detik ini, detik 5 menit lagi udah beda lagi semuanya, nggak bisa kita ulangi persis sama. Jadi semua hal pasti berubah, suasana berubah dalam bisnis ya, teknologi berubah, budaya berubah, regulation pemerintah berubah, customer lives kita berubah, kehidupan kita sendiri juga berubah, dan banyak semuanya perubahan-perubahan itu terjadi terus menerus. Kalau sekarang kita malah sadar bahwa perubahan itu pasti, perubahan itu sedang terjadi, sudah terjadi dan akan terus terjadi, hidup kita jadi lebih menyenangkan karena kita tadi, satu, kita bisa paham bahwa perubahan terjadi, dua, kita bisa mengantisipasi perubahan tersebut, ketiga, kita bisa melakukan monitor atau melihat dengan detail apa saja perubahan yang sedang terjadi, yang keempat, kita bisa adaptasi tentang perubahan itu dengan jauh lebih cepat. 5, berubah. 6, nikmati perubahan. Thank you.